kayak bahasa Jawa gitu ngomongnya. Oke. La ilaha illallah, astagfirullah, istighfar kayak gitu. Tapi kayak digeber-geber bang tendanya. Ada bunyi. Tiba-tiba tenda sebelah rame karena ternyata si ibu yang di samping itu pingsan setelah dari air. Minta air panas. Oh dia mau minum air panas? Ya. Keluar kan si teteh satu minta air panas, itu dia pengen air panas, dikasih, diminum semua. Si air panasnya. Lu yang minum? Tapi aku nggak sadar itu. Katanya tuh panas banget si airnya. Mendidih? Mendidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki perempuan asal kota Bandung, Jawa Barat. Beliau memiliki kisah pendakian ketika pendakiannya ke salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet nih. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan di luar nalar ketika pendakiannya. Namun, untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Kak Zia. Malam Bang Mange. Apa kabar nih, Kak? Baik, alhamdulillah. Sehat, Kak ya? Sehat. Asli dari Bandung berarti? Asli Bandung. Bandung mananya? Bandung Barat. Ini pendakian di tahun 2025. Betul. Gunung Slamet. Kak Zia pada saat pendakian di Gunung Slamet mengalami kejadian yang ini mungkin nggak bisa dihabis pikir ya, dan nggak masuk logika. Ya. Salah satu warlock yang memang ada di sana sempat membuat suatu ritual untuk menyembuhkan teman pendakiannya yang kesurupan pada saat itu. Ya, dan juga nggak cuma itu bang, sampai ada suara gebrakan tenda, la ilaha illallah, kayak gitu. Dan lu sendiri juga sempat mengalami kejadian yang dimana lu sempat ditampakin sosok pocong di depan muka lu. Ya, betul. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor pendakian dan pengen menjadi narasumber di sini, bisa langsung aja nih kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Waktu itu emang niat pengen ke Slamet, karena emang ngejar Jawa Tengahan waktu itu. Bareng sama temen, sama pakai open trip, salah satu open trip dari Bogor. Oke. Waktu ke Slamet ini kita meponya di Cikampek, ke Kelari, turun di stasiun Kelari. Oke. Di sana dijemput sama satu kru, kemudian ke rest area KM berapa gitu, lupa lagi. Cuman ke rest area di situ. Dijemput, nunggu jemputan, agak lama kita makan dulu. Kita waktu itu berempat, cewek semua dari Bandung. Makan dulu, habis makan, nggak lama dari itu datang travel OT-nya. Biasa perjalanan dimulai dari rest area sampai ke BC Bambangan. Kita sampai ke Bambangan itu sekitar jam malam kalau nggak salah, sekitar jam 1 atau jam 2 subuh. Oke. Sampai di situ biasa rapi-rapi, terus disuruh istirahat, tapi karena nggak bisa, kita ngobrol aja. Jadi nggak istirahat bang, sampai pagi pun kita nggak istirahat. Nggak tidur? Nggak. Malah dia waktu datang ke situ langsung mandi, karena gerah. Okay. Pengen mandi. Orang lain pada, sebagian ada yang tidur, sebagian ada yang ngobrol, para kru sama peserta laki-laki ngobrol. Dia mandi biasa, dan kebetulan waktu itu lagi haid. Di Slamet ini lagi haid. Hari keberapa tuh? Hari ke-1. Hari pertama? Lagi haid. Dan biasanya kalau lagi haid itu selalu sakit perut sama belakang. Iya. Berdoa aja semoga nggak sakit. Terus ditanyakan sama pihak BC, nanti kalau misalkan ditanya lagi haid, ya udah jangan bilang lagi haid.
lagi enggak aja gitu. Oh, oke. Gituin. Yang lain pada bangun, siap-siap karena dia udah mandi, udah siap-siap paling dulu. Nggak makan sih sebetulnya emang karena nggak bisa makan nasi. Jadi makan kayak roti, nyemil kayak gitu. Sambil nungguin si klinik buka karena emang harus pakai surat sakit. Oke. Jadi nungguin si klinik buka itu sekitar jam 8. Hujan rintik-rintik sih, nggak gede. Kita semua diperiksa, surat sakit, udah lengkap semuanya, baru start pendakian. Tapi kita naik ojek juga sama. Naik ojek dari gerbang sampai ke pos ojek. Oke. Itu total berapa orang tuh, Kak? Waktu itu peserta 16, kru 4 atau 5. 5 orang kalau nggak salah. Total semuanya perempuan ada 6, jadi sisanya laki-laki semua. Udah sampai ke pos bayangan, di situ kita kan bareng-bareng ya sampai ke sana, di briefing biasa, terus berdoa, kemudian start pendakian. Itu sekitar jam 9-an sama. Sekitar jam 9 kita naik, agak ada kendala apapun, baik dari pos 1 sampai ke pos 3. Nah, di sebelum pos 3 sempet sakit kaki juga, kram. Oke. Dikasih semprotan kayak gitu. Terus ditanya masih kuat gak bawa carrier? Kuat. Akhirnya masih bawa carrier sendiri. Singkat cerita sampai ke pos 4. Yang kata orang itu paling angker ya di Gunung Selamet, pos 4. Gak tahu kenapa di antara pos-pos cuma di pos 4 aja yang pengen foto. Jadi kayak gak tahu. Dan sampai ke situnya juga cuma 2 orang apa 3 orang gitu. Yang lainnya udah pada ke atas. Pengen foto. Ya udah foto aja di sini. Waktu itu tuh sampai ke pos 4 tuh sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang. Sampailah di situ. Kemudian karena kita rombongan paling terakhir, si kru yang di atas juga balik lagi nyusulin karena takut terjadi apa-apa. Tapi kita aman. Tapi karena udah terlanjur nyusulin, si carrier kita semua diambil biar gak capek, boleh dibawain aja kata si kru. Ya nggak apa-apa. Akhirnya kita jalan pelan-pelan. Kita ngecamp di pos 5 waktu itu. Di pos 5. Ternyata si ibu, ada satu ibu-ibu. Itu tuh kesiap sama kita. Jadi kita tuh duluan dibanding ibu-ibu yang tadi. Udahlah sampai di area camp. Gabut di area camp tuh karena emang masih siang ya. Sekitar jam 4 apa jam 5 itu masih siang. Biasa istirahat, sholat, yang lain pada prepare, kru pada masak. Nah di belakang tuh masih ada ibu yang belum nyampe 1 orang. Kita nungguin ibu kok belum nyampe-nyampe ya, padahal kita udah nyampe gitu, jaraknya udah nunggu berapa jam juga si ibu belum nyampe-nyampe. Akhirnya ada beberapa kru, coba susul takut kejadian apa-apa. Ada yang turun krunya. Nah kita di atas biasa makan, setelah makan dibebasin mau ngapain aja bebas. Terus kan sempat ngeceng-cengin kera, kan banyak kera ya di pos 5 itu. Iya. Di atas. Itu kita teh sebut nama misalkan dia ngelihat ketawa-ketawa kayak gitu. Hingga akhirnya dimarahin sama kru. Jangan kayak gitu. Cara di sini jangan ngeceng-cengin kera, udah biarin aja. Oh ya maaf, ya udah sok sana bebas aja, mau foto-foto mau apa bebas. Akhirnya maghrib nih, si ibu yang tadi belum nyampe. Ini ibu kok belum nyampe ya, udah sampai mana? Susul lagi aja sama 1 orang, takut kenapa-napa. Ternyata udah sampai bawah, jadi kita tuh di pos 5 tuh agak atas. Waktu itu di pos 5 emang lumayan rame, kita milih ngecamp di pos 5, karena emang udah di booking 3 orang udah nyampe duluan, jadi kita ke bagian tempat. Tapi emang paling atas, di dekat warung kalau nggak salah ada warung apa ya, bangunan gitu warung. Berarti shelter bedeng ke atas lagi ya? Ya. Dekat warung. Itu ibu ternyata udah sampai di bawah. Akhirnya lewat maghrib ibu nyampe. Dia sempat nanya, ibu ganti baju dulu aja, nanti dia ambilin makan. Dia cuman gini aja, ya dia ambilin makan ya. Dia ke kru, pengen itu dong makan buat si ibu. Dikasih lah.
Di situ kan ada satu orang, panggil anggap aja namanya Ica. Ini nama samaran ya, nama. Ca, ini ibu suapin biar maksudnya kalau udah ganti baju biar enggak pusing atau masuk angin atau apa. Langsung disuapin, dikasih makan. Iya siap Jia, udah Jia tinggalin. Itu udah maghrib kan, udah lewat maghrib. Karena Jia lagi haid, Jia nggak sholat ya. Tapi teman-teman Jia pada sholat. Jadi itu kayak Jia tuh kayak gabut gitu. Udah mau ke tenda aja. Masuk tenda. Pas masuk tenda, udah lemes bang. Kayak jadi, kok lemes ya? Gak ada tenaga. Udah mau, yang tadinya mau ganti baju, jadi tiduran. Nah di luar itu ada si Ica ini yang nemenin ibu. Jadi kayak tenda ibu sama tenda Jia tuh berjarak dikit lah. Di sini Ica. Bilang aja ke Ica, Ca tolong Ca tutupin resletingnya. Dia mau tiduran, nanti mau ganti baju. Iya, ditutupin. Itu udah ditutupin bang. Karena lemes, tiduran dulu, merem kan gini. Tiba-tiba ada suara resleting. Kirain teh ada yang masuk ya. Pas waktu buka mata, itu pocong bang. Gede banget. Pocong? Gede. Drill gede. Kan biasanya kalau pocong itu segede manusia ya. Ini mah gede banget. Kayaknya tembus tenda gitu loh. Maju ke sini bang. Ke muka. Itu nggak bisa gerak sama sekali. Kalau misalkan dikatakan rep-rep, dia tuh nggak tidur di situ. Masih sadar. Sampai akhirnya, astagfirullah. Baru hilang. Ada suara resleting lagi. Masuk aja. Teman masuk. Dia nggak apa-apa ya, badannya dilengkahin, kata dia. Oh iya nggak apa-apa, lengkahin aja. Dia pusing, enggak mau ganti baju. Dia bilang gitu. Soalnya itu jarak antara mereka sholat dan dia masuk tuh nggak lama. Maksud mereka sholat, dia masuk tenda gitu. Nggak ada jarak waktu yang sampai lama. Berjam-jam gitu ya. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Soalnya dia juga nanti mau ganti baju. Ya maaf ya, dilengkahin aja. Abis dia ngelengkahin mah nggak lemas, biasa lagi. Ini bisa gerak. Tadi waktu ngelihat ini gini loh, bang. Lu nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak. Ini ke sini. Satu itu. Dia udah ngelengkahin, bisa gerak. Mau ganti baju kata teman. Iya, ganti baju lah di situ. Tiba-tiba mual. Dia teman-teman yang 2 orang kan kita satu tenda 4 orang. Di tenda 2, yang 2 orang di luar itu udah mau masuk. Tiba-tiba mual, pengen muntah. Dia boleh nggak muntah di sini? Karena kalau keluar takut, bilang gitu kan. Jangan muntah di sini. Ayo diantar aja keluar. Ya udah antar. Itu emang udah pertama kan lagi head ya. Tapi emang di sepanjang jalan juga enggak sakit kayak sakit head, enggak, biasa aja sehat. Antar atuh karena emang takut gitu, enggak mau sendirian. Ya udah ayo diantarlah sama teman satu. Dia bawa HP, terus bilang ke krunya, ini mau muntah. Oh yaudah ke pinggir tenda aja. Jadi kayak tenda belakang itu ada sedikit space gitu. Ke pinggir tenda aja. Di sini pohon bang pohon gede. Karena nggak mau si muntahnya dilihat, ngegali. Waktu ngegali muncul dari tanah muka nenek-nenek, tapi nggak ada tubuhnya. Muka nenek-nenek? Muka nenek-nenek. Itu muka nenek-nenek. Drill nenek-nenek. Tapi kesini bener-bener kayak nyerang kayak tadi. Gitu. Kaget, nangis di situ. Kenapa? Nggak jadi muntah. Udah rapihin aja. Terus bilang aja ke kru, ini Jia nangis. Kenapa Jia? Nggak mau. Nangis aja. Nangis. Ya udah ke tenda. Nah di tenda itu nangis. Kata teman-teman nangis. Emang Jia ngerasanya emang nangis. Tapi kata teman-teman itu kayak ngelamun. Ketawa-ketawa bang. Sampai teman-teman bilang istighfar. Jia sadar. Tapi di hati Jia bilang gini, naon sih kudu istighfar? Bilang, malah gitu di hati tuh. Istighfar Jia, istighfar di 4 orang ya di dalam tenda. 3 orang ini tuh kayak mencetin ini. Sadar, sana jangan ngelamun. Sadar sok berdoa dulu. Kata teman Jia waktu nyerita di bawah disuruh berdoa tuh malah marah. Ngapain nyuruh berdoa? Aku kan lagi nggak mau berdoa di sini. Bilang gitu. Tapi itu Jia perasaannya itu kayak sadar kok, dia bilang berdoa dulu, istighfar dulu, ayo tidur gitu. Tapi Jia nggak ngerasa ngomong ngapain harus berdoa, nggak. Akhirnya kita semua tiduran. Tenda sebelah rame bang. Kenapa tuh?
kayak suara manggil kru, sini sini Lah kenapa tuh kayak teman, udah nggak boleh keluar sama si AA-nya, udah diam aja, dia berdoa aja. Dia tuh udah oke, mau berdoa, tapi kata teman-teman dia tuh malah marah, ngapain nyuruh-nyuruh berdoa, orang aku nggak kenapa-napa kok, ngapain nyuruh-nyuruh berdoa dari tadi. Cuman didiemin, udah aja. Tiba-tiba tenda sebelah rame karena ternyata si ibu yang di samping itu pingsan setelah dari air. Ngejatuhnya teh jadi gini, ini tenda, ini jalan kan setapak gini. Ini pohon yang gede tadi. Si ibu tuh mau ngegubrak ke tenda kita. Kayak gitu. Untung kayaknya ketahan, jadi nggak ke tenda kita. Itu si ibu pingsan, kayaknya gejala hipo kayak gitu. Udah di ini aja ada kru ya yang nanganin masuk gitu. Dan di tenda itu tuh ada satu orang teman cewek juga. Jadi yang ngedampingin si teman satu orang itu. Katanya sih dari jam 9 sampai jam 1 itu nggak sadar. Cuman kalau nggak sadarnya nggak tahu karena emang beda tenda. Cuman kita tuh sempat ngedengar suara tenda kalau bahasa Sunda tuh digebrak-gebrak gitu. Sama si bapak, kayaknya sama si bapak yang di warung, soalnya pakai bahasa Jawa gitu ngomongnya. La ilaha illallah, astagfirullah, istighfar kayak gitu. Tapi kayak digebrek-gebrek bang tendanya. Ada bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, habis itu kita diam semua kan? Etaku naon. Udah diam, kata teman yang di sini. Udah diam, jangan keluar, diam aja. Nah, habis itu dia tuh minta air panas. Oh, dia mau minum air panas? Ya. Keluar kan si teteh satu minta air panas, itu dia pengen air panas. Dikasih, diminum semua. Si air panasnya. Lu yang minum? Tapi aku nggak sadar itu. Katanya tuh panas banget si airnya. Mendidih. Sampai yang di dalam pada kaget. Ngapain dia minum semua? Itu nggak sadar sih waktu minum itu. Bahkan nggak inget minta air panas. Itu kata cerita orang-orang yang ada di tenda itu, minta air panas. Cuman kalau nangisnya itu emang sadar nangis, karena nangis kaget itu. Gitu. Abis itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 1 apa? Si ibu kan itu masih rame ya, Oh, belum selesai? Belum selesai. Masih pada dijampein pakai bahasa Jawa gitu. Dan salahnya kita pada ketawa bang. Kita di dalam itu ngapain sih? Pada gitu. Harusnya kan jangan gitu ya. Astagfirullah gitu ya, harusnya jangan gitu. Kita pada ketawa. Udah jangan gitu, udah diem. Tidur lagi aja. Kedengeran aja. Si bapak bilang, ini tadinya mau ke si mbak yang di tenda itu. Mungkin lagi head ya. Tapi nggak bisa, makanya ke si ibu. Si ibu salahnya maghrib belum sampai ke area camp. Dan nggak berhenti. Terus jalan. Jadi tadinya mau ke si mbak yang di tenda itu, tenda kuning. Arah tenda lu? Kan tenda ibu merah, kita tenda kuning. Oke. Mau yang ke tenda kuning, tapi masuknya ke ibu. Nggak dengar kan itu suaranya? Tuh kan, udah pada diem aja kita. Hening. Udah bangun sekitar jam 2 apa jam 3, lupa lagi waktu itu. Summit. Nah si ibu nggak ikut summit karena emang keadaannya juga udah nggak memungkinkan untuk summit. Kita semua summit, dia juga summit. Ditemenin sama salah satu peserta laki-laki. Karena emang dia tuh kalau misalkan summit kehitung cepet kalau summit. Jadi duluan, pengen duluan, gak mau banyak berhenti gitu. Nah, di jalan, di jalur yang mau ke arah pos 6 apa pos 7 gitu ya, itu kan kayak ada jalur yang sempit banget. Ngelihat segede gini bang, segede anak 2 tahun, tapi ini mata semua tangannya. Mata semua? Mata semua. Tapi ada hidungnya, ada bibirnya, tapi seluruh tubuhnya mata. Astagfirullah. Kenapa teh? Enggak apa-apa, aman. Tapi setelah kejadian itu kuat, gak pernah berhenti. Naik aja sampai ke itu. Ke Pelawangan ya, sampai ke Pelawangan. Hah, kok dia cepet sih? Kok dia cepet? Orang-orang pada heran.
Kan biasanya lama ya. Itu cepet banget waktu di Selamat. Tapi lu ngerasa nggak? Nggak ngerasa capek sama sekali. Oh, oke. Paling kalau diem pengen minum, kalau enggak, maju lagi gitu. Bahkan kan waktu itu emang padat banget. Wah, jalan juga nggak bisa kita diem sedikit juga udah macet kan. Kan biasanya kalau kayak gitu capek ya. Iya. Ini mah nggak ngerasa capek. Oke. Sampai ke PO Lawangan, batas aman pendakian kan di situ harus nunggu dulu jam 6 apa setengah 5 gitu, jam 5 apa setengah 6 gitu. Jangan dulu naik ke atas karena masih anginnya masih gede. Kita nunggu sampai ke rombongan terakhir udah nyampe kita naik lagi ke atas. Itu aman, gak ada apa-apa. Sampailah ke puncak. Di puncak juga aman, foto-foto biasa lah gitu. Tapi anginnya gede banget. Sampai terbang-terbang kayak mau terbang gitu. Tubuh teh karena emang anginnya bener-bener gede banget. Tapi itu cerah bang, lautan awan, bagus, cerah. Tapi karena emang anginnya gede banget, kita nggak kuat di atas sampai menggigil gitu. Udah jangan lama-lama di atas, kita turun aja, turun. Jadi si ibu tuh waktu itu nggak summit, ditemenin sama satu orang kru. Nah VOP si kru ini, si ibu tuh minta summit, maksa, pengen summit, ayo pengen summit. Ternyata summit sampai pos 7. Di pos 7 itu udah mau nggak sadarin diri lagi. Kayak gitu katanya. Maksain ya. Kayak gitu, seperti itu. Akhirnya kita semua turun. Kita sampai ke area camp itu sekitar zuhur. Dia termasuk rombongan yang pertama sampai area camp. Biasa makan, istirahat, yang sholat. Terus yang ke air, yang ke toilet karena kita emang bikin tenda toilet waktu itu di sana. Udah selesai gitu. Yang mau turun ditanya sih mau ikut rombongan pertama atau rombongan kedua turun. Pas pada saat turun si ibu ini masih ada? Masih ada. Tapi di tenda. Gimana keadaannya tuh? Kayak lemes Sempet sih. ngecek lo berarti? Ngelihat doang. Nggak berani nanya juga. Kayak lemas terus. Ibu nggak summit ya? Si AA ini bilangnya enggak summit, enggak. Aman, enggak summit. Oh ya udah ayo tuh turun. Tapi karena emang mereka persiapannya lama dan nunggu yang di belakang, akhirnya ikut yang pertama, kru yang pertama turun. Turunlah sampai di pos 4. Di pos 4 sempat foto juga. Ketemu kesusul lagi sama yang di belakang. Si ibu juga ada di situ. Jadi semua orang tuh ngikutin si ibu biar ibu biar ibu enggak ngelamun gitu. Sampai pos 3 dia juga sempat bareng sama ibu, sampai pos 3 bareng sama ibu, sampai pos 2 Bayangan, ibu mah sholat dulu, ditemanin sama semuanya. Dia sama satu orang teman mau duluan aja biar gak terlalu sore, karena emang udah rintik-rintik hujan gitu. Tapi sekitar jam 3 apa jam 4 gitu, mau duluan. Nah sampai yang bareng sama aja itu yang teman itu sebenarnya kayak yang nggak mau bareng, kayak bareng jangan kayak gitu, kayak biasanya bareng jangan. Kenapa tuh? Nggak tahu, katanya takut aja. Waktu ditanya di rumah kenapa kayak yang itu, takut bareng-bareng karena kelihatannya aja kayak ngelamun, jadi nggak mau. Padahal nggak ngelamun sih bang, tapi orang nilainya ngelamun. Akhirnya udah kita jalan sampai ketemu kru lagi. Nah di situ baru dibawain carrier. Itu tuh sebelum pos 1. Karena emang udah rincik-rincik. Sini bawain aja biar cepat. Dibawain aja. Jadi kita nggak bawa apa-apa. Sampai ke pos 1 naik ojek. Kan pos 1 bisa naik ojek di pos 1 atau enggak di pos 1 Bayangan kan. Karena waktu itu sakit kaki, mau di pos 1 aja. Gak apa-apa lah, ada duit ini gitu. Biar cepat juga nyampenya. Takutnya kalau misalkan jalan lagi ke pos Bayangan, takut ada trouble lagi atau apa. Sadar diri gitu lah. Akhirnya naik ojek aja sampai ke gerbang Gunung Slamet, ke situ. Udah sampai ke BC. Di situ rame sih, yang mau naik rame banget. Kita juga yang turun banyak. Sampai BC bersih-bersih, makan, biasa ngegosip. Nah di situ ngegosipin yang terjadi semalam. Yang semalam tuh si ibu gini. Tapi itu ibunya belum datang karena ibunya masih di belakang. Karena makanya bisa diomongin itu ya. Nggak diomongin sih ya, pengen tahu VOP yang ada di tenda satunya gitu. Seperti itu. Nah, abis nyeritain itu, akhirnya kita tahu kalau ibu summit sampai pos 7.
Oh. Kan kita mah asalnya nggak tahu Iya, ibu, iya, ibu Samit. Ternyata ibu Samit sampai pos 7 dan balik lagi karena emang udah kayak nggak mau sadar, kayak yang nggak akan sadar gimana ya? Udah pengen pingsan lagi berarti ya. Kayak yang kayak gitu. Terus kayak ditanya tuh udah nggak nyambung. Udah ngelantur. Katanya. Udah ngelantur gitu. Dan akhirnya kita tahu juga kalau si ibu katanya kemasukan, bukan hipo gitu. Udah gitu kita siap-siap biasa ngerapihin barang bawaan kita. Selesai di briefing lagi, selesai laporan ke BC, si krunya kita pulang ke Bandung. Gitu. Sampai Bandung gak ada kejadian apa-apa lagi tuh? Enggak sih, alhamdulillah. Atau mungkin setelah sampai Bandung sempat ada pertemuan lagi antara lu dan teman-teman lu ini? Iya. Buat ngulas cerita itu? Enggak. Kita ngomonginnya waktu di base camp. Oh, oke. Waktu di base camp aja berarti? Iya. Nggak sempet chat-chatan lu ngalamin paling apa sih? di chat yang internal aja. Maksudnya enggak ke semuanya gitu. Oh, yang dekat-dekat aja berarti? Yang dekat-dekat aja. Sempet ngalamin apa ya itu teman-teman yang dekat itu? Paling ada sih yang sama lagi haid. Itu kan lagi haid juga sama katanya. Terus malam-malam pengen ke air. Salahnya malah nyorot-nyorot apa ya? Nyorot-nyorot. Ngesenterin pohon yang tadi pohon gede yang kata Jia yang dia muntah itu. Iya. Dan itu orang itu namanya yang dipanggil sama ibu. Waktu ibu katanya nggak sadar manggil-manggil nama orang yang nge-senter. Oh, berarti si ibu ini kesurupannya manggil-manggil nama Dwi? Iya. Dan Dwi ini yang nge-senterin ke pohon itu. Oh. Padahal barang-barangnya, maksudnya barang-barang itu ibu nggak sama Dwi, ada yang jagain ibu. Satu orang. Nah, si Dwi ini pas senterin ini ngeliat apa tuh di pohon? Kata dia enggak sih, cuman kayak merinding aja. Oh. Merinding karena mungkin dianya lagi halangan. Tapi aman sampai ke rumah. Iya juga. Nah, si ibu ini kan sempat kesurupan dan lu juga secara nggak langsung kedengeran juga dong, karena kan di samping tenda lu, tenda dia ini. Apa yang dilakukan ibu pada saat itu? Atau mungkin dia ngebrontak ke kesurupan atau gimana gitu? Lebih mungkin karena yang kedengerannya itu suara si bapak yang ngomong bahasa Jawanya itu. Oh, Yang oke. lebih Warlock yang kedengeran. jaga di warung sana. Oke. Jadi kayak dia gak tahu baca apa ya dalam bahasa Jawa, kita pun gak ngerti itu ngomong apa. Itu yang kita dengar. Selain istighfar, Allahu Akbar sayang gitu kan, itu bahasa Jawa yang lainnya. Jadi kita nggak tahu itu ibu berontak atau enggak. Nah, kenapa lu bisa beranggapan kalau ibu ini kesurupan? Dari apa tuh? Dari cerita si teman yang ada di situ. tenda di situ. Gimana tuh ceritanya? Kata si teman ini, si ibu mah enggak ngeberontak atau apa, enggak. Cuman kayak enggak, kayak kelihatannya kayak hipo, tapi bukan hipo. Kayak jadi ngelantur. Oh. Kan pertamanya kita kira hipo. Kayak melototin katanya, kata si Akru. Kan emang tidurnya ditemenin si teteh ini yang satu, ibu sama si Akru didampingin gitu. Oh, karena memang ada yang kendala di dalam tenda, akhirnya ditemenin sama panitia juga. Iya, ditemenin. Karena emang gak tidur juga itu si A. Itu dari jam berapa lo durasi sampai dia sadar itu? Dari kedengaran rusuh itu dari jam 9 sampai jam 1 malam. Jam 9 sampai jam 1 malam? Hampir 3 jam. Rusuh itu emang berisik banget. Iya, 4 jam. Hampir 4 jam tuh. Berisiknya tuh ya si penjaga warung itu. Oke. Kayak nggak ngerti juga itu baca apa bahasa Jawa. Kan Jawa. sempat bilang juga sebenarnya pengen masuknya ke tenda kuning dan di tenda kuning ini tenda lu. Kok dia bisa tahu sih? Ya itu, dia tahu juga lagi. Tapi si teteh itu tuh cara apa ya? Dia bawa tas B, emang dia tuh selalu bawa tas B kalau ke itu. Oh. Nah si bapak itu tahu. Tapi si teteh itu mungkin tuh bawa dari pihak bapaknya ini. Si mbaknya bawa. Si mbaknya sempat dijagain lah gitu berarti ya. Akhirnya masuknya ke ibu. Pas waktu ibu nih agak bengong juga ya. Sempet tawarin makan kan bengong juga. Iya bengong. Itu pas disuruh makan, ibu makan dulu. Iya bengong. Itu udah kelihatan bengong. Tapi sempat makan nggak tuh ibu ini? Nah kurang tahu, soalnya kan dia langsung ngasihin dan pergi lagi. Sama Mbak Ica ini ya. Mbak Ica ini kan minta tolong disuapin gitu. Ini aja ke Mbak yang satu ini, tapi nggak tahu itu. Disuapin apa enggak? Nggak tahu. Nggak tahu makan apa enggak berarti? Nggak tahu. Waduh. Nah sama tentang sosok pocong yang lo lihat di dalam tenda itu besar, seberapa besarnya? Besar banget. Kayak apa ya, langit-langit tenda tuh kayak los gitu loh, Bang. Kayak nggak ada langit-langit tenda.
Berarti lu kayak tembus ke Iya, berapa meter kira-kira ukurannya? 2 meter mungkin ya. Gede dong. Itu gede banget. Lu jelas ngeliat mukanya seperti apa? Enggak, tapi ada mata. Dan bentuknya juga bukan kayak pocong-pocong dalam film, bukan. Jadi kayak enggak gini loh bang, tapi putih. Dan menyimpulkan itu pocong kenapa? Karena ada ininya. Maaf ya. Oh, ada janggulnya ini. Maaf. Oke, berarti memang jelas lu ngeliat sosok Jelas itu. itu nggak bisa perem gini. Ini gini. Lu sempat ke bawah nggak sama? Astagfirullah. Sempat ke bawah sama tatapan dari sosok itu? Nggak tahu ya ke bawah atau enggak, tapi emang nggak bisa gerak. Astagfirullah. Seperti itu. Dalam posisi yang seperti itu apa yang lu rasain? Takut mati bang. Kenapa? Ya apakah ini sakaratul maut? Ya pikirannya kayak gitu. Overthinkingnya sakaratul maut. Istighfar terus istighfar. Tapi kan setelah ngeliat sosok ini, lu sempet nggak sadar ya? Maksudnya bukan nggak sadar, maksudnya nggak bisa digerakin itu bulu. Nggak bisa digerakin. Hingga temen lu masuk, Dia ngelengkah kan? Iya. Langsung bisa gerak. Bahkan kata teman, ketika di tenda sebelah rame, aku cenghar. Apa ya cenghar bahasa Indonesia? Pres. Kan asalnya kayak kaku bang. Dimasukin sarung tangan nggak bisa, kaku. Ini awalnya tuh. Tenda sebelah rame, ini langsung pres. Langsung ketawa-ketawa. Iya makanya tadi lu sempat bilang di tenda samping lagi diobatin, lu malah kayak cengenges-cengengesan tadi itu ya. Nah, temen saya bilang gini, Bus gak boleh gitu, gak boleh cengengesan. Ya maaf, gitu karena emang kata temanku waktu ini kan kaku, itu rame, ini langsung cenghar, langsung pres. Kayak berpindah ke samping semuanya kayak berpindah. Tapi kan yang head lu. Entah nggak tahu VOP ibu lihat atau nggak tahu. Nah, sama sosok nenek-nenek nih, yang lu pengen muntah itu, lu sempet gali lubang tuh. Gali lubang. Timbul dari tanah. Kayak gini, dikorek si tanahnya, timbul dari tanah. Berarti berhadapan loh. Berhadapan. Sampai muntahnya pun nggak jadi karena udah terlanjur kaget. Iya. Nangis di situ. Bisa lu gambarin detail lagi sosoknya seperti apa? Gak ada kepala, nggak ada tubuhnya ya. Oke. Mungkin Karena berarti dia baru separuh nongol gitu. enggak, dia udah gitu bang. Jadi nggak ada badannya. Udah keluar semua si itunya. Kan kalau mau muntah jongkok ya, ngegaruk-garuk gitu, pas gitu, udah keluar semua, nyerbu muka. Rambutnya panjang, itu mah jelas sih mukanya, jelas banget, tapi rusak. Rusaknya? Gimana ya, kayak borok gitu, borok apa ya? Borok. Oh kayak bocil-bocil gitu. Bocil, kok bocil sih? Kayak bocil-bocil gitu. Kayak nggak itu ya. Kayak bekas-bekas luka gitu ya. Luka bekas knalpot. Iya. Kayak gitu di. Kenapa lu bisa berpikir kalau itu sosok nenek-nenek? Entah itu sosok apa, tapi tiba-tiba nenek-nenek aja. Karena ternyata salah satu teman kita yang ikut pendakian waktu itu, dia pernah ke situ juga kan, emang warlock, dia juga digangguin nenek-nenek. Makanya aku nyimpulin yang aku lihat itu nenek-nenek. Di pos 5 itu? Memang penunggunya nenek-nenek berarti. Menurut warga sekitar yang pernah melihat kejadian itu juga berarti. Dia pernah digangguin nenek-nenek, jadi disimpulin aja itu nenek-nenek. Setelah turun ini sempet nanya-nanya nggak sama teman-teman yang lain? Enggak sih. Enggak. Cuman kita kan emang ngobrol kan, pas sampai BC kita semua ngobrol. Ya dulu juga kan dia udah berapa kali ke Selamat Pia Bambangan, emang sempet pernah digangguin sama sosok nenek-nenek. Entah sosoknya gimana, entah ada mukanya, entah ada badannya atau gimana. Tapi aku nyimpulin berarti yang aku lihat itu nenek-nenek. Entah si cantik, nggak tahu ya. Tapi kan itu sebelum nggak sadarkan diri ya, itu. Berarti kan setelah ngeliat sosok ini, lu balik ke tenda mungkin setengah sadar lu. Iya. Yang tadi lu sempat bilang, kenapa disuruh baca-baca tapi kok gue marah gitu. Iya. Nah itu kenapa tuh? Nggak tahu. Dalam hati, ngapain sih anjir nyuruh marah, nyuruh doa. Iya. Ngapain sih anjir? Tapi lu sadar nggak sih itu? Ngelihat orang-orang pada gini, sadar istighfar.
Itu kata orang nggak sadar. Tapi VOP dari temen lu pada saat itu gimana tuh? Nggak sadar. Orang disuruh berdoa malah ketawa katanya. Oh, kata temen-temen lu gitu. Terus di ininya juga, masa air panas Langsung minum diminum ya. langsung. Yang mula-mula untuk meminta bantuan ke Warlock ini tuh siapa dari tim lu? Ataukah mungkin memang Warlock ini memang sadar ada kejadian seperti itu? Karena kita bikin tenda di deket warung. Oh, berarti posisi di samping warung. Iya, jadi yang nolongin itu yang penjaga warung itu. Oh. Jadi ini warung. oke. Nah ini tenda kita. Oh. Mungkin karena ada teriak-teriak mungkin Iya. kedengeran kali ya. Karena emang waktu teman-teman ke Jia istighfar, orang lain pada sadar yang di luar. Itu kenapa? Tapi yang di dalam aman, kayak gitu. Apalagi yang di ini maksudnya apalagi yang ibu gitu. Yang ibu ini kan tadi lo sempat bilang di pos 5 ini rame penuh. Rame, penuh. Gimana tuh reaksi mereka setelah mendengar rombongan lo nih yang terjadi seperti itu? Nah itu kurang tahu juga bang, soalnya kan nggak boleh keluar. Oh, apakah ada yang nyamperin ataukah? Nggak tahu Gimana juga gitu? sih itu. Soalnya nggak boleh, kita yang beda tenda kan, nggak boleh keluar, udah diem aja di dalam, Oh. kata krunya. Tapi emang waktu itu kru kayak hektik banget. Ini dipanggil. Iya, dan untungnya ada Warlock gitu Iya, yang ngebantuin ya. dibantu. Coba deh kalau misalkan nggak ada bapak itu gimana tuh? Katanya waktu pulang juga, waktu rapi-rapi juga, entah apalah yang dilakuin, ngebersihin katanya gitu. Oh. Jadi si krunya emang di belakang, dan itu sama si bapak yang penjaga warung mau dibersihin gitu, nggak tahu apa yang dibersihin. Tapi sempat dibawa dulu sama Warlock pas setelah dibawa Enggak. base camp? Enggak. Enggak. Oh, Sampai berarti base camp udah ini sehat. berarti dibersih di tempat berarti sama bapak ini. Wah, gitu. Dan ini kan ada keanehan ya. Jadi lu sempat bilang di awal lu kan jalan kan lumayan capek nih buat naik. Tapi kan ada perbedaan pas setelah summit nih, lu mau ke puncak, lu ngerasa nggak capek sama sekali. Iya. Itu kok bisa kayak gitu? Itu juga aneh. Malah kan dalam pikiran ini kayaknya nggak akan kuat. Karena kan dari pos 5 setahu gue ya ke Pelawangan itu kan cukup Iya. mantap kan jalurnya ya. Cukup menguras tenaga lah. Iya. Itu lu nggak ngerasa capek sama sekali? Iya, biasa aja. Mungkin kalau diem ya diem ada diemnya, Oke. kayak untuk minum untuk apa, tapi nggak kayak selebay waktu ke gunung-gunung sebelumnya. Kalau gunung-gunung sebelumnya kan, aduh capek, diem lagi. Emang enggak bang, cuma minum doang, maju lagi. Minum, Jalan minum. aja gitu. Jalan berarti? aja. Mengalir aja. Sampai orang-orang juga, lah kok pada aneh. Pada heran ya. sama Kok temen-temen. kok cepet pada bilang gitu. Ih kok gitu sih, bagus dong cepet. Sampai nggak termasuk orang-orang bagian belakang gitu. Biasanya kan termasuk orang-orang bagian belakang Iya, terus. Emang nggak tahu itu cepet banget sih. Dan juga setelah turun, lu orang pertama yang sampai Camp Arya, rombongan lu. Kalau orang pertama ada sih yang udah duluan, Oke. cuman nggak yang terakhir. Oh. Pertengahan mungkin ya. oke. Ada yang udah duluan 2 orang apa 4 orang gitu. Udah ada. Oke, yang berarti duluan. nggak depan, nggak belakang berarti ya, tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, kenapa lu bisa tahu kalau misalkan si ibu ini sempat nyusul sampai pos 7? Diceritain sama si akru. Oke. Sebenarnya ibu samit, tapi cuma sampai pos 7 gitu. Dengan alasan dia udah sempat pengen ini lagi. Itu juga kan dipaksa, ayo turun aja bu, turun. Tapi lu nggak sempet nanya lebih detail lagi sama yang sempat cover ibu ini? Enggak. Dia kenapa sih bang gitu? Atau mungkin lu nanya-nanya gitu? Iya nanya kenapa, ya jawabannya itu cina ada yang ini gitu. Ada yang apa tuh? Ngaheureyan apa ya kalau bahasa Sundanya mah? Nggak ada yang. Ngaheureyan. Apa ya? Ya ada yang itulah, ada yang Ada yang ngikutin. Oh, ada yang itu ada yang ngikutin. Ngaheureyan. Oh. Berarti setelah selesai semua pendakian sampai base camp, balik ke Bandung lagi dan setelah setengah tim juga balik ke Jakarta, berarti semua aman tuh. Aman. Nggak ada kendala apa-apa lagi. Aman. Cuma sekedar chat-chat biasa aja. Iya. Nah, setelah pendakian itu sempat kapok nggak lu buat naik gunung lagi? Kalau dikatain kapok enggak sih, kapan pernah kapok. Oke, kenapa? Karena selalu ada pembelajaran di setiap pendakian. Oh, nah di Gunung Slamet apa yang bisa jadi pembelajaran buat lo? Tumbuhkan rasa empati, Oke. baik terhadap lingkungan, sesama, dan terhadap makhluk-makhluk lain selain manusia. Oke, dan juga tadi lu sempat bilang di pendakian itu lu hari pertama head ya, dan lu berbohong. Ya, Kenapa harus bohong? kan sebetulnya sebelum naik juga udah
ini gimana ya head gitu. Iya, setahu gua Mm-mm. Gunung Slamet itu yang head kayaknya, Gak boleh. iya, setahu gua ya, setahu gua. Terus Kenapa ya lu ada harus yang bilang yaudah jangan aku head aja. Waktu itu di rombongan kita yang head bertiga. 3 orang tuh. Mm. Tapi si ibu ini, Enggak. oh, nah 3-3-nya ini ada di tenda lu berarti? Enggak. Yang satu bawa tenda sendiri, warlock itu. Oke. Yang satu asalnya di tenda si ibu jadi ikut sama yang sendiri. Dan di tenda lu berempat, lu yang head juga itu. Nah, dari kesimpulan semua pendakian lu yang lu alami di sana, apa sih penyebab ini semua terjadi, kejanggalan-kejanggalan ini terjadi? Karena sebab apa nih? Mungkin salah satunya karena berbohong, Hai. Oke. Meskipun emang rapih banget ya, Mm. buang air kecil rapih gitu, apa sih, pembalut juga rapih gitu. Tapi mungkin itu salah satunya karena berbohong, Hai. Yang kedua mungkin karena terlalu memaksakan hingga ke maghriban gitu. Harusnya maghrib tuh kita istirahat dulu. Oh, berarti posisinya si ibu ini waktu azan maghrib lah ya mungkin ya. Kan Masih biasanya belum kan ada yang make alarm azan ya. Dia masih tetap jalan. ngelanjutin jalan. Oh, oke. Tapi ibu ini Islam. Islam. Ibu sholat kok. Ibu sholat ya. Tapi kenapa minimal berhenti dulu ya mungkin ya? Mungkin karena udah capek kali ya. Atau tanggung sedikit lagi entah. Tapi intinya si ibu ini azan maghrib berkumandang dia tetap jalan. Yang didengar dari Bapak Pos 5 itu mungkin udah maghrib malah jalan harusnya. Sampai area camp itu maksimalin sebelum maghrib atau enggak maghrib tuh berhenti dulu gitu. Oh, oke. Yang penting maghrib itu jangan beraktivitas mungkin seperti itu artinya. Tapi setelah pendakian Gunung Slamet yang lo mendapatkan kejadian yang gak masuk di logika ya. Setelah itu naik gunung mana lagi lo? Setelah Slamet ke Sumbing. Oh, ke Sumbing. Ke Sumbing sama Tektok Gede. Habis itu ke yang di Bandung-Bandung aja sih. Belum ke yang tinggi lagi. Nah, kejadian horor seperti ini lu sempet cerita-cerita gak sih sama keluarga lu? Enggak. Kenapa? Karena nggak mau ngebuat khawatir juga sih. Nggak mau buat khawatir. Tapi kan pada intinya lu cerita juga di sini. Pasti yang bakal nanti orang tua lu nonton juga. Gimana tuh nanti reaksinya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan orang tua lu menonton video ini, ngelihat anaknya yang digangguin oleh makhluk tak kasat mata di gunung, besar kemungkinan nggak lu bakal nggak diizinin lagi buat ke gunung sama orang tua lu? Dan gimana cara buat ngeyakinin lu supaya nggak apa-apa kok ma, gimana? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Sebetulnya ke gunung itu emang nggak diizinin bang awalnya. Masuk ke dunia pendakian ini ya? Oke. Karena emang punya kakak kan satu laki-laki itu sama suka ke gunung. Oke. Tapi mama emang nggak saranin lah untuk anak perempuan ke gunung. Ini susah banget loh. Kalau izin ke gunung tuh susah banget. Gitu. Makanya sering bohong. Enggak lah pasti izin. Ini waktu Slamet izin. Nah terus kalau misalkan besar kemungkinan gak diizinin itu besar. Bisa jadi seperti itu. Itu besar banget nggak diizinin lagi. Kalau misalkan nggak diizinin lagi, apa? Lu harus berbuat apa tuh? Harus ngeyakinin kalau gunung itu aman. Oke. Dan di gunung juga maksudnya tidak seseram itu gitu. Kita bersama teman-teman yang bisa mengerti satu sama lain, yang saling menolong gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya pada saat itu trip lu memang open power banget ya. Maksudnya nge-backup buat peserta lain. Keren gitu, beda sama trip-trip lain. Kan ada beberapa trip yang sering begitu juga kan. Tapi untungnya lu ketemu pendakian yang keren pada saat itu. Oke. Nah, setelah pendakian Gunung Slamet, lu kan sempet naik ke Sumbing ya, dan ngelihat sosok yang hampir sama nih menurut gua, sosok nenek-nenek. Kenapa? Apakah mungkin ini ada terkaitannya antara Gunung Slamet dan Sumbing tentang sosok nenek ini, atau mungkin lu punya perihal sendiri nih atau pemikiran sendiri tentang sosok nenek itu, gimana tuh? Tapi bang, sebetulnya selain sosok nenek-nenek ini, yang sering keterhubungan itu pocong malah. Pocong? Sebelumnya di 2024 bulan September pernah ke Pangrango. Oke. Tektok.
Kita ke Magriban sampai ke sebelum Tarengtong ke Magriban. Tarentong itu di bawah ya? Ya, udah di bawah, udah Iya, di iya. bawah. Ngeliat pocong malah kecil banget, Kecil. kecil banget. Segini mungkin ya, segini kali ya. Tuyul kali. Tapi itu bentuknya pocong. Oke. Kalau kata orang jenglot, tapi entahlah. Tapi itu pocong sih. Itu pertama kali lu ketemu pocong? Nah, itu pertama kali ketemu pocong Oke. di Pangrango. Berarti lebih terkaitan pocong Iya, dibanding sosok nenek. dibanding sosok nenek-nenek sebetulnya. Tapi kan di Sumbing juga lu sempet Lihat pocong. ngeliat pocong juga ya? Iya, betul. Dan itu lebih banyak. Dan ukurannya lebih sedang. Di Selamat itu lebih gede. Oh. Jadi kayak oke. setiap lihat kayak bingung. Jadi sosok pocong tuh yang mana yang aslinya? Oh, karena saking banyak ya Hmm. bentuk pocong yang lu lihat, jadi bingung yang aslinya kayak gimana gitu. Yang asli yang mana? Yang kecil, yang sedang, atau yang gede banget itu? Oke, iya. Selain itu Itu aja udah. udah berarti. Oke. Oh iya, gua ada lupa juga nih, kan lu sempet ngeliat sosok anak kecil tuh. Yang mata itu. Tubuhnya itu dipenuhi mata. Ini gimana tuh, bisa lu jelasin lebih detail lagi nggak tuh sosoknya seperti apa? Kecil, anak 1 tahun. Oke. Biasa ada mata, hidung. Heeh. Tapi mungkin rambutnya gondrong. Itu perempuan apa laki? Entah, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi telanjang, Bang. Tapi nggak kelihatan, telanjang. Mata semua. Oh, telanjang dada. Mata semua. Mata. Seberapa banyak berarti itu? Seluruh tubuh mata. Waduh. Gimana reaksi lu pada saat itu? Kaget. Hmm. Kaget lah. Tapi ada temen yang lain Itu ditemenin 1 orang. Tapi temen lu ini sempet ngeliat juga nggak? Nggak ngelihat. Nggak ngeliat. Karena emang cuman astagfirullah doang, itu doang. Tapi temen sadar kan? Kenapa? Kenapa teh? Nggak aman. Yuk langsung aja. Jangan diem lagi. Karena katanya kalau diceritain suka makin parah ya. Oke. Jadi ngekip aja. Meskipun takut. Sebenarnya pengen diceritain itu. Cuman takut makin parah. Takut malah berpikir negatif buat yang lain juga ya gitu ya. Takutnya seperti itu. Terima kasih banyak ya. Udah mau datang dan kembali bercerita nih di Besok Pagi. Ini cerita Gunung Selamat di tahun 2025. 25. Ini pertama kali naik gunung berarti? Enggak. Oh belum, bukan. Bukan. Karena sebelum Selamat berarti udah dulu naik gunung. Udah. Kemana aja tuh? Ke Ciremai, Pangrango. Oh, Cikurang. oke. Berarti Gunung Selamat ini lu bukan first time mendaki? Bukan. Sebelum-sebelumnya memang sudah sering juga gitu. Gunung Selamat itu pendakian ke-19 kalau. Wow. Mantap. 19. Berarti kayak hal-hal yang seperti itu memang sering banget ngeliat ya? Enggak sih, kalau dibilang sering enggak. Cuman di 3 gunung doang. Oke. Pangrango, Selamat, dan paling parah di Sumbing. Di Sumbing itu ya? Iya. Wah, nih gue penasaran juga tuh sama cerita Gunung Sumbing lu ya. Kalau bisa nanti kita ceritain juga tuh, kayaknya epic juga tuh ya Gunung Sumbing ya. Dan juga semoga teman-teman semua bisa mendapatkan sisi positifnya ya. Amin. Dalam cerita pada malam kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Dan ini kita menggarisbawahi perempuan yang haid itu nggak apa-apa naik gunung ya. Yang penting tahu dan bisa membersihkannya seperti apa gitu. Nggak sembarangan main buang aja gitu kan. Kadang kan orang bilang yang head gak boleh ke gunung, yang head gak boleh ke gunung. Padahal itu aman-aman aja selagi kita persiapan fisik, kita bertanggung jawab atas kebersihan apa diri yang kita. lu lakuin ya lu harus siap menerima betul. gitu. Wah, oke. Sebelum mengakhiri video kali ini, Kak Zia punya kesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini? Ya, untuk teman-teman semua yang di luar sana, jangan takut ke gunung karena di gunung tidak semenyeramkan itu. Apalagi kita mendaki dengan orang-orang yang tepat. Tumbuhkanlah rasa empati terhadap sesama, baik kepada manusia ataupun ke alam. Jaga sikap, jangan lupa jaga kebersihan juga, bawa turun kembali sampahmu. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang berpengalaman pastinya, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.